Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Wulandari, NIM 19016174. Kali ini saya akan membahas perbedaan kompetisi dasar dan indikator. Berikut video yang akan saya jelaskan. A. Perbedaan kompetensi dasar dan indikator. 1. Pengertian kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu. 2. Tujuan kompetensi dasar. Tujuan kompetensi dasar mengacu pada aspek yang hendak dicapai di dalamnya, yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatkan pengetahuan di bidang kognitif. 2. Mengasah bakat, minat, dan kemampuan. 3. Mengerjakan norma-norma untuk mempraktikkan segala tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Memperbaiki sikap individu. B. Mengidentifikasi kata kerja operasional atau taksonomi Bloom. 1. Pengetahuan hafalan ingatan C1 merupakan kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari, seperti pengetahuan tentang istilah, fakta khusus, konvensi, dan cenderung urutan klasifikasi dan kategori kriteria, serta metodologi tingkatkan atau jenjang. Ini merupakan tingkatan terendah, namun menjadi persyaratan bagi tingkat selanjutnya. Di jenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan dengan hafalan saja. 2. Pemahaman. C2. Pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. 3. Penerapan. C3. Diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata, di mana peserta didik mampu menerapkan pemahaman dengan cara menggunakannya secara nyata. 4. Analisis C4 merupakan kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen yang telah jelas, diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian, menemukan asumsi dan membedakan pendapat dan fakta, serta menemukan hubungan sebab akibat. Penilaian. C5 merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam taksonomi Bloom. Penilaian merupakan kemampuan seseorang untuk mempertimbang terhadap suatu kondisi, nilai, atau ide. Misalkan, jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan atau kriteria yang ada. Kreasi. C6 merupakan untuk melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi pada ranah kognitif. C. Uraian indikator dan kompetensi dasar. Keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 1. Keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak kompetensi dasar 3.5 kelas 7 merupakan mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dengan cara membuat, memainkan alat musik, tarian daerah, kuliner khas daerah, dan lain-lain sebagai berikut. 2. Keterampilan membaca kompetensi dasar 3.3 kelas 8 merupakan mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 3. Keterampilan menulis kompetensi dasar 4.6 kelas 9
mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur kebahasaannya. Baiklah, itulah video yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.